dari kelompok R3 yang beranggotakan saya, Julia Indriani, dengan NIM akhir 098. Saya Gibran Rizky dengan NIM akhir 099. Saya Rizky Wicaksono, NIM akhir 100. Saya Locingin dengan NIM akhir 169. Saya Khairatul Wasila dengan NIM akhir 170. Saya Tifa Kurina dengan NIM akhir 171. Dan saya Muhammad Zikrul Hafiz dengan NIM akhir 172. Saya Nabila Mesumpulandini dengan NIM akhir 067. Kami akan memaparkan hasil identifikasi tumbuhan pada lahan agroforestry. Ya, latar belakang dari field trip ini adalah tumbuhan adalah organisme multiseluler yang memiliki struktur tubuh seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mereka dapat tumbuh dan berkembang baik secara vegetatif maupun generatif. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan penting sebagai produsen utama, penyedia oksigen, dan sumber makanan bagi berbagai organisme. Identifikasi morfologi tumbuhan sangat penting untuk memahami keanekaragaman hayati, mengklasifikasikan spesies, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Karakter morfologi seperti bentuk, daun, batang, bunga, dan akar membantu membedakan spesies, melindungi tumbuhan langka, serta mendukung penelitian di bidang pertanian, kehutanan, dan farmasi. Selain itu, identifikasi ini menjadi dasar dalam pelestarian lingkungan dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, field trip ini dilakukan untuk mengamati secara langsung morfologi tumbuhan di habitat alaminya sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif. Pada kegiatan field trip ini, kami memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah field trip bertujuan agar mahasiswa mampu mengenal proses pembentukan morfologi tanaman. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi bagian tumbuhan serta modifikasi tumbuhan secara langsung di lapangan. Dan yang terakhir adalah mempelajari faktor-faktor pembentukan morfologi pada tanaman. Klasifikasi tanaman talas. Daun. Talas memiliki daun lengkap dengan ciri-ciri bentuk daun bangun, perisai, dan tulang daunnya melengkung. Ujung daun runcing, pangkal daun berlekuk, tepi daun rata, permukaan daun yang berbingkul-bingkul dan berselaput lilin, dan daging daunnya seperti kertas. Yang kedua ada batang. Batang talas berbentuk bulat, tegak, dan tidak bercabang. Permukaan batangnya licin dan tidak memiliki modifikasi. Yang ketiga ada akar. Sistem perakaran talas ini adalah akar serabut benang dan modifikasi akarnya adalah nodulus. Hasil identifikasi ini sesuai dengan penelitian oleh Imron et al. 2022 bahwa talas memiliki daun lengkap, batang bulat, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk morfologi. Keragaman morfologi pada tanaman talas hal ini disebabkan pola tumbuh atau faktor lingkungan tumbuh tanaman talas yang berbeda-beda. Ada tanaman talas yang basah dan juga di lahan kering. Klasifikasi tanaman pegagan. Daun. Pegagan memiliki daun tidak lengkap dengan ciri-ciri bentuk daun, bangun perisai, dan tulang daun menjari. Ujung daun membulat, pangkal daun berlekuk, dan tepi daun beringgit. Permukaan daun mengkilap serta daging daunnya tipis lunak. Untuk batang pegagan berbentuk bulat dengan arah tumbuh menjalar dan tidak bercabang. Permukaannya licin dan modifikasi batangnya adalah stolon. Untuk akar, sistem perakaran pegagan adalah akar serabut benang dan tidak memiliki modifikasi akar. Hasil identifikasi ini sesuai penelitian oleh Sulistyo 2021 bahwa pegagan memiliki daun tidak lengkap, batang dengan modifikasi stolon, dan perakaran serabut benang. Morfologi tanaman pegagan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk morfologi yaitu iklim, pencahayaan, media tanam, ketinggian tempat, dan varietas menurut Ernawati 2023. Gambar stomata tersebut merupakan hasil pengamatan dari tumbuhan pegagan. Tumbuhan pegagan merupakan tumbuhan dikotil yang ditunjukkan dengan posisi stomatanya yang menyebar. Pada kegiatan field trip, tanaman yang kita amati ketinggiannya merupakan pohon pisang. Pohon pisang memiliki beberapa klasifikasi, mulai dari daun, batang, dan akar. Pada daun, pohon pisang memiliki daun lengkap dengan ciri-ciri bentuk daun jorong, ujung daun tumpul, pangkal daun membulat, tulang daun sejajar, tepi daun rata, permukaan daun berselaput lilin, tidak memiliki modifikasi, dan daging daun seperti kertas. Pada batang pohon pisang sendiri berbentuk bulat, dengan permukaan batang memperlihatkan banyak lentisel, arah tumbuhnya tegak lurus, tidak bercabang, dan tidak memiliki modifikasi. Pada akar, sistem perakaran pohon pisang adalah serabut benang dan tidak memiliki modifikasi akar. Pisang adalah tanaman monokotil yang memiliki banyak kegunaan. Tanaman ini memiliki daun berbentuk jorong dengan tepi rata dan batang bulat yang tegak.
sistem akarnya serabut, semua bagian tanaman pisang mulai dari akar hingga kulit buah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sehotang 2021. Bagian pohon pisang yang mudah mengalami perubahan morfologi karena pengaruh lingkungan, yaitu daun, batang, dan bunga. Bentuk fisik tanaman morfologi dipengaruhi oleh gen-gen yang mereka miliki. Gen-gen ini mengendalikan proses-proses penting dalam tubuh tumbuhan, seperti produksi enzim yang membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Zulkifli et al. 2023. Klasifikasi tanaman paku. Paku memiliki daun tidak lengkap dengan ciri-ciri bentuk daun memanjang, tulang daun yang mirip, ujung daun runcing, pakal daun kompak atau rata, tepi daun bumbit, permukaan daun biru halus, dan daging daunnya tipis seperti selaput. Batang paku berbentuk bulat, tegak, dan tidak bercabang. Permukaannya licin dan hasil modifikasi batangnya adalah stolon. Sistem perakaran paku adalah serabut benang dan tidak memiliki modifikasi akar. Hasil identifikasi ini sesuai dengan penelitian Andini et al. 2021 bahwa paku memiliki daun tidak lengkap, batang dengan modifikasi stolon, dan perakaran serabut benang. Morfologi tanaman paku dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk morfologi, yaitu suhu, intensitas cahaya, kelembapan tanah dan udara, pH tanah atau keasaman tanah. Kutip dari Rizky et al. 2018. Intensitas cahaya yang rendah akan mengganggu fotosintesis dan mengakibatkan cadangan makanan kebun lebih banyak dipakai daripada disimpan. Klasifikasi tanaman jahe. Jahe memiliki daun tidak lengkap dengan ciri-ciri bentuk daun lancet memanjang dan tulang daunnya sejajar. Ujung daun runcing, pangkal daun tumpul, dan tepi daunnya rata. Permukaan daun halus dan licin, dan daging daunnya seperti kertas. Batang jahe berbentuk bulat dengan arah tumbuh tegak lurus dan tidak bercabang. Permukaannya licin dan hasil modifikasi batang berupa rizoma. Sistem perakaran jahe adalah akar serabut dan modifikasi akarnya adalah nodulus. Hasil identifikasi ini sesuai dengan penelitian Syaputri et al. 2021 bahwa jahe memiliki daun tidak lengkap, batang dengan modifikasi rizoma, dan perakaran serabut. Morfologi tanaman jahe tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk morfologi. Salah satunya adalah iklim dengan suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman jahe. Gambar stomata tersebut merupakan hasil pengamatan dari tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe merupakan tumbuhan monokotil yang ditunjukkan dengan posisi stomata yang sejajar. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa morfologi setiap tumbuhan memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti contohnya, pisang memiliki daun yang lengkap, batang bulat tanpa modifikasi, dan akar serabut tanpa modifikasi. Pada tanaman talas memiliki daun lengkap, batang bulat tanpa modifikasi, dan akar serabut benang dengan modifikasi nodulus. Selain itu, ada tanaman pegagan memiliki daun tidak lengkap, batang bulat dengan modifikasi stolon, dan akar serabut benang tanpa modifikasi. Sedangkan pada tanaman jahe memiliki daun yang lengkap, batang bulat dengan modifikasi rizoma, dan akar serabut dengan modifikasi nodulus. Sementara itu, ada paku yang memiliki daun tidak lengkap, batang dengan modifikasi stolon, dan akar serabut benang tanpa modifikasi. Morfologi tumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, pencahayaan, kelembapan, suhu, dan media tanam yang berdampak pada bentuk morfologi tiap bagian tumbuhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Kalau ada kesalahan itu datang dari kami sendiri, sedangkan kebenaran itu datang dari Allah. Semoga materi dapat membawa manfaat bagi kita semua.